Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita bertemu kembali di segmen Jibril Jabaran Ilmu Orisinil. Karena memang sahabat tidak akan menemukan kajian seperti ini di buku-buku lain ya. Ini memang orisinil yang diakuisisi dari Kitabullah tentang membangun personality. Sahabat, sekarang kita masuk kepada kajian tentang sejarah ya. Yang tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 37. Ini impuls ayatnya ya, berkaitan dengan insan, dengan Anas. Berdasarkan ayat ini, Allah berfirman, nanti berdasarkan ayat ini kita ambil kesimpulannya. Kita baca dulu ayatnya. Jadi jangan sampai pemikiran kita mendahului ayat. Biarkan ayat duluan yang mendahului pemikiran kita. Jangan pemikiran kita mengintervensi ayat. Biarkan ayat yang mengintervensi pemikiran kita. Ini prinsip dasar untuk menafsirkan Kitabullah ini. Di surah Al-Furqan 37 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma Nuh lamma kadzdzabur rusul. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, aghraqnahum wa ja'alnahum linnas ayat. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka itu sebagai pelajaran bagi manusia, sebagai ayat bagi manusia. Wa atadna lizolimina adzaban alim. Dan kami telah memberikan konsekuensi bagi orang yang zalim itu azab yang sangat pedih. Berdasarkan ayat ini, manusia itu memang butuh belajar, butuh pembelajaran dari sejarah risalah. Berbicara tentang sejarah ini memang sangat rawan sekali, ya, sangat-sangat rawan dan sangat-sangat riskan, ya, karena banyak sekali pembuat-pembuat sejarah yang dia membuat sejarah itu punya maksud dan kepentingan tertentu. Ada interest pribadi, interest golongan maupun interest sebuah misi kenegaraan. Ya, jadi memang sangat rawan sekali sejarah ini. Dia memang berdiri sendiri, perlu ditelaah sendiri. Sejarah risalah berbeda dengan sejarah biasa. Sejarah risalah memerlukan penelitian yang lebih khusus, bukan sekadar cerita. Ya. Bukan sejarah biasa yang banyak terdapat di dalam buku-buku sejarah.
Sejarah risalah adalah merupakan satu dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebab sejarah risalah menyangkut tentang esensi hidup. Apa yang dilakoni oleh kita dalam kehidupan saat ini itu sangat dipengaruhi oleh sejarah, ya, sangat dipengaruhi oleh cerita-cerita masa lalu, ya. Kenapa orang beragama, kenapa orang berbudaya, kenapa akhirnya orang memegang sebuah norma, kenapa akhirnya orang bernegara, itu semua sangat dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Begitu kuat influence dari sejarah ini. Pertanyaannya, dengan apa? Ya. Lewat apa? Siapa yang berhak? Siapa yang berwenang untuk melegitimasi kebenaran sebuah sejarah? Nah, siapa? Apa? Ya. Apa yang pantas kita jadikan standar, ya, standar legitimasi, standar verifikasi atas kebenaran sebuah sejarah, dan siapa yang berhak menentukan kebenaran sebuah sejarah? Nah, karena tidak bisa dipungkiri, apa yang kita yakini saat ini, apa yang kita imani saat ini, itu sangat terpengaruh dari sejarah yang kita terima, dari sejarah yang kita dengar. Maka pertanyaannya itu, apa dan siapa yang pantas, yang berhak untuk melegitimasi kebenaran sebuah sejarah, kevalidan sebuah cerita? Ayo. Inilah pertentangan yang terjadi sampai saat ini, sehingga akhirnya terjadi perang agama, perang budaya, perang legasi, ya. Karena apa? Karena data atau sejarah yang kita terima itu berbeda-beda. Sementara sejarah itu sendiri begitu penuh dengan interest politis, penuh dengan interest agamis, penuh dengan interest sosialis. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus punya standar. Punya standar untuk melegitimasi kebenaran sebuah sejarah. Apa standarnya? Di surat Yusuf ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik
hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami kisahkan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepadamu Quran ini. Sesungguhnya sebelumnya kamu telah menjadi bagian dari orang-orang yang ghafil. Nah, jelas sekali sahabat-sahabat, di sini dikatakan kisah yang paling baik, sejarah yang paling baik itu adalah sejarah yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran ini. Ya, itulah sejarah yang paling baik. Jadi terjawablah pertanyaan tadi, apa standar, ya, lewat apa kita bisa mengecek kebenaran sebuah sejarah? Lewat Quran ini. Jadi ketika ada sejarah yang diceritakan oleh buku atau siapapun itu orangnya, sejarah tentang kerasulan, sejarah tentang kenabian, sejarah tentang risalah ini yang tidak inline dengan Quran, maka sudah bisa dipastikan sejarah itu adalah sejarah yang dimanipulasi, yang direkayasa, yang diintervensi oleh sebagian penguasa, ya, untuk kepentingan politis. Jadi sejarah apapun yang kita terima di masa lalu, jika tidak inline dengan Quran, itu jelas sejarah yang tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, gitu. Jadi kita memang butuh sejarah. Ya, apa yang menjadi keputusan kita saat ini itu sangat tergantung dengan sejarah. Maka pelegitimasi kebenaran sebuah sejarah itu adalah Quran. Maka bacalah sejarah-sejarah yang ada di Quran. Ya, bacalah sejarah-sejarah yang ada di Quran. Kalaupun banyak penulis-penulis sejarah yang mengeluarkan buku-buku sejarah, maka kita harus bisa memfilter mana yang inline, mana yang tidak. Karena ketika sejarah itu tidak inline, tidak relevan dengan apa yang diceritakan di Quran, bahkan bertentangan, apalagi bertentangan, maka sejarah itu harus kita hapus dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.